Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai subbab dari materi elektronika, yaitu op-amp sebagai penguat non-inverting. Saya akan menjelaskan menggunakan software Circuit Maker. Yang pertama, kita harus menginstal software Circuit Maker pada device atau laptop kita. Jika sudah terinstall, kita langsung buka saja. Nah, ini adalah softwarenya. Ini adalah tampilan awal dari software Circuit Maker. Untuk op-amp sebagai penguat non-inverting, kita membutuhkan komponen. Yang pertama itu ada di amplifier. Kita klik op-amp, kemudian kita klik op-amp 5, kemudian kita place di sini. Nah, selanjutnya kita install op-amp 5 ini. Kita menggunakan unit yang UA741. Kemudian select. Nah, di sini udah UA741. Kemudian komponen selanjutnya kita butuh resistor. Kita cari resistor. Ini ya teman-teman. Kita pakai resistor yang kita place. Kita pasangkan di kaki negatifnya. Kita copy juga untuk yang di sini karena kita butuh dua resistor nanti sebagai RF dan RG-nya. Kemudian kita butuh sumber power. Itu terdapat di source, kemudian linear. Kita klik yang V+. Ini untuk tegangan catunya. Kita pasangkan di atas dan kita pasangkan lagi di bawahnya. Nah, kemudian kita butuh ground. Ground nanti akan terhubung pada kaki positif. Pada kaki negatif setelah resistor. Nah, kemudian kaki positifnya ini kita akan hubungkan ke sumber daya atau V-in. V-in-nya kita menggunakan instrumen dan signal generator. Nah, signal generator di sini sebagai V-in-nya. Kemudian langsung kita hubungkan saja. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk kaki yang satunya lagi kita sambungkan ke ground. Ini kita copy saja. Kita sambungkan. Nah, seperti ini adalah rangkaian op-amp sebagai penguat non-inverting. Karena yang terhubung ke ground adalah kaki negatif dan di sini terdapat umpan balik. Berbeda dengan penguat inverting atau penguat membalik yang umpan baliknya terdapat pada kaki positif. Untuk contohnya langsung kita ke contoh soal saja. Nah, ini adalah contoh soal dan perhitungan rumus serta beberapa penjelasannya. Pertama, saya akan menjelaskan komponen-komponennya. Yang tadi yang sebagai catu daya adalah VCC dan VEE.
Biasanya ini diisi dengan tegangan simetris dan idealnya adalah plus minus 16 volt. Yang berada di sini adalah R2 atau RF, dan resistor yang terhubung dengan ground adalah R1 atau RG. Kemudian E plus dan E min ini terhubung pada kaki minus dan kaki plusnya. Kemudian di sini adalah satu dayanya. Kita tahu ini sebagai penjelasannya yaitu Vin sebagai tegangan input, Vout sebagai tegangan output. Ini adalah tegangan keluarannya. Kemudian di RF itu adalah tegangan umpan balik atau feedback resistance, dan R1 atau R ground adalah ground resistance. Nah, kemudian kita langsung ke perhitungannya. Ini adalah rumusnya dan didapatkan hasil rumus akhir bahwa Vout sama dengan RF per RG plus 1 dikali Vin. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah rangkaian op-amp non-inverting memiliki input plus 5 volt. Rancanglah rangkaiannya agar menghasilkan output plus 15 volt. Kemudian setelah perhitungannya seperti ini, dan didapati bahwa R2 per R1 sama dengan 3 per 1. Ini berarti bahwa R2 sama dengan 3 kilo ohm dan R1 sama dengan 1 kilo ohm. Kemudian langsung kita praktekkan saja ke circuit maker. Kita memiliki input sebesar 5 volt, berarti inputnya kita setting ke 5 volt. Kemudian R2 nya 3 kilo ohm dan R1 nya 1 k ohm. Kemudian untuk catu dayanya kita setting di ideal 16 volt. Kemudian kita akan simulasikan apakah hasilnya sesuai dengan perhitungan, yaitu menghasilkan output plus 15 volt. Caranya adalah dengan mengklik Run Analog Simulation. Nah, kita mengklik di sini sebagai pin A. Ini adalah tegangan inputannya. Nah, tegangan inputannya sebesar 5 VPP atau plus minus 5 volt. Kemudian kita tekan di sini dengan sambil dipencet shift. Nah, ini adalah tegangan keluarannya. Nah, seperti ini adalah contoh gelombangnya, di mana gelombang warna hijau adalah tegangan inputan dan gelombang warna kuning adalah tegangan keluaran. Jika kita perbesar, di sini gelombang hijau ada di plus dan plus minus 5 volt. Dan gelombang kuning outputnya dapat di mendekati 15 volt. Berarti terjadi penyimpangan sedikit karena pada hasil prakteknya tidak pas di 15 volt. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan dengan batas tegangan catu daya selisihnya sangat kecil, yaitu 16 dan 15 volt. Dia terdapat ada semacam seperti stopper. Jadi tegangan catu daya ini adalah tegangan pembatas batas maksimal output yang bisa dikeluarkan oleh op-amp tersebut. Caranya bagaimana agar gelombang ini pas di 5 volt? Coba contoh, saya akan mengganti tegangan ini menjadi 18 misalnya.
Ini saya sudah ganti ke 18. Kemudian selanjutnya untuk VEE nya kita ganti juga di minus 18 volt. Nah, kemudian kita lihat pada gelombangnya. Nah, ini untuk gelombangnya kita zoom in. Nah, ini sudah mendekati 15 atau bahkan 15 lebih sedikit. Ini menandakan bahwa hasil perhitungannya ini hasil praktek masih mendekati hasil hitungan, yaitu di 15 volt outputnya, dan ini masih dalam toleransi, jadi bisa dinyatakan prakteknya sudah benar. Nah, kemudian kita juga bisa lihat untuk gelombangnya ini dia sefasa ya teman-teman. Jadi ketika V-in, gelombang inputnya sebesar 5 volt ini berada di positif atau fasa positif, maka gelombang outputnya juga ada di positif. Kemudian saat dia ada di negatif inputnya, maka outputnya juga berada di negatif. Nah, ini menandakan bahwa rangkaian ini kan op-amp non inverting, artinya dia tidak membalik. Gelombang yang dihasilkan adalah sefasa. Beda dengan halnya op-amp sebagai penguat inverting atau membalik, maka gelombang input nanti akan berlawanan dengan gelombang outputnya. Tapi untuk tegangan catu untuk 18 volt ini tidak disarankan, karena untuk idealnya dan maksimalnya itu di plus minus 16 volt. Jadi 16 volt simetris. Jadi untuk 18 ini saya akan menunjukkan sebagai contoh saja bahwa berkaitan dengan stopper tadi. Jadi tegangan catu ini adalah sebagai tegangan maksimal atau sebagai pembatas tegangan yang bisa dikeluarkan oleh op-amp. Jadi berapapun nilai penguatnya, mau dikali berapapun V-in-nya, outputnya akan terbatas oleh catu dayanya ini. Andai kata V-in sebagai 5 volt, maka dia akan diperkuat sebanyak 4 kali. Dalam perhitungan maka hasilnya akan V-out sama dengan 20 volt. Tapi karena idealnya kita setting di 16 volt, maka nanti dia outputnya tidak akan lebih dari 16 volt, atau bahkan karena ada stoppernya itu maka mungkin bisa di sekitaran 15 volt saja. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk tegangan catu pada op-amp itu memang idealnya di plus minus 16 volt, dan baiknya di setting simetris seperti ini. Kira-kira demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.